Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran ketiga disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak materi berikut. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut ini adalah beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama adalah perindustrian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga adalah jasa. 1. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-ciri usaha industri diantaranya adalah 1. Memiliki modal besar. 2. Memiliki tenaga kerja yang handal. 3. Mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. 4. Berusaha menghasilkan produk yang berkualitas. 5. Menyediakan layanan purna jual. Pengolahan di industri dibagi beberapa macam. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Di bidang perindustrian, ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan di industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Jenis usaha masyarakat Indonesia yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ciri-ciri usaha perdagangan diantaranya adalah yang ke-1, adanya kemudahan layanan bagi konsumen untuk memperoleh dan membayar barang dagangan. Yang kedua, ada tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual kembali kepada konsumen. Yang ketiga, barang dagangan dikemas secara menarik. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor.
Gambar berikut ini menunjukkan kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan jual beli di pasar dan orang belanja di toko swalayan. Jenis usaha masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Ciri-ciri jenis usaha jasa diantaranya adalah yang ke-1, menumbuhkan keahlian khusus sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, menjaga kesetiaan, loyalitas konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa yaitu guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata. Gambar berikut ini menunjukkan pekerjaan di bidang jasa, yaitu dokter memeriksa pasien dan guru mengajar. Penyajian data dalam bentuk tabel. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, jika kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O, oleh karena itu, daftar tersebut masih sulit untuk membacanya. Penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel. Berikut adalah tabel daftar golongan darah kelas 5. Keuntungan dari tabel tersebut adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya siswa, ada 30 siswa. Kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan, berapa anak yang memiliki golongan darah A? Data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Daftar golongan darah dapat dibuat tabel dalam bentuk lain. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kamu sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. 1. Golongan darah A ada 12 anak. 2. Golongan darah B ada 7 anak. 3. Golongan darah AB ada 3 anak. 4. Golongan darah O ada 8 anak. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau disebut frekuensi. Tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Membaca tabel dan menafsirkan tabel.
Perhatikan tabel frekuensi berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak. Siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak. Dan siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.